Ada dua jenis semesta, semesta kausal dan semesta akausal. Dua jenis semesta ini adalah satu kesatuan bagaikan sebuah objek dengan bayangannya. Dalam Kabbalah, semesta kausal dikaitkan dengan serangkaian semesta yang disebut sebagai sepirot, sedangkan semesta akausal dikaitkan dengan kliphot. Kali ini saya hanya akan fokus pada semesta kausal, tepatnya semesta di mana kita berada saat ini. Semesta adalah makhluk material seperti halnya manusia. Semua semesta kausal memiliki kesadaran, roh, dan jiwa. Secara material, semesta ini diidentifikasi dengan kode nama Melokat, sedangkan secara rohani namanya adalah Malakut atau Malkut. Mari kita bahas dulu mengenai kode namanya. Melokat diambil dari kata meh yang artinya menghadapi. Membentuk, menciptakan, memutar, mengaduk, mengacaukan, atau memisahkan. Loh artinya kata-kata, firman, sabda, syair suci, petuah, atau kehendak. Sedangkan kat berarti menjadi ada, mengadakan, memanifestasikan, merealisasikan, nyata, ada, keberadaan, atau sebuah bentuk. Jadi dapat disimpulkan kalau melokat itu membentuk sabda menjadi nyata. Malakut atau Malkut diambil dari kata ma'ah yang artinya berkuasa, memerintah, penguasa, menuntut, mengatur, peraturan, atau keberadaan absolut. La artinya cahaya, penerang, menyilaukan, penuntun, menuntun, sumber terang, atau memancar. Kut artinya menjadi, ada, keberadaan, nyata, kenyataan, kebenaran, atau tanpa batas. Kesimpulannya, Malakut atau Malkut ini berarti suatu keberadaan absolut yang cahayanya tanpa batas. Di sisi lain, kesadaran agung dari Melokat tinggal di Malkut. Ialah yang kita panggil sebagai Yang Esa atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena ia hanya kesadaran, maka ia tidak membutuhkan nama dan tidak melakukan interaksi dengan alam material. Orang Barat menyebut ia sebagai yang tunggal, yang absolut, pikiran universal, atau kesadaran universal. Sedangkan budaya Nusantara menyebutnya sebagai Sang Hyang Paramana, Sang Hyang Taya, dan Sang Hyang Acindya. Ia adalah kesadaran universal yang menghubungkan segala ciptaan seperti sebuah jaring laba-laba. Yang Esa kemudian memancarkan 7 roh suci yang menjadi representasinya. Roh ini yang kita panggil sebagai Yang Kuasa atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Setiap roh memiliki identitas, seperti nama dan peran yang harus dijalani dalam kehidupan. Akan tetapi, roh ini masih berstatus sebagai kesadaran tanpa wujud. Mereka memang ada 7, tapi sebenarnya mereka adalah satu kesatuan alias makhluk kesadaran kolektif. Budaya Nusantara memanggil roh ini sebagai Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal, atau Sang Hyang Kersa. Hyang Widi berperan sebagai pemegang titah dalam hal pemberi terang benderang, mengangkat kesadaran, dan penuntun menuju kenaikan spiritual bagi semua makhluk. Roh ini kemudian masing-masingnya memancarkan jiwa yang jumlahnya 4. Setiap jiwa berkuasa sebagai Tuhan di alam eterik, alam astral, alam celestial, dan alam kesadaran. Kita memanggil jiwa-jiwa dari semesta kita sebagai Sang Hidup atau Sang Maha Hidup. Budaya Nusantara memanggilnya sebagai Sang Hyang Mahatma, Sang Hyang Jiwatman, atau Sang Hyang Pasyupati. Posisi Sang Hidup ini adalah yang paling dekat dengan keberadaan makhluk hidup di alam material, termasuk manusia. Ia ibarat sebagai nafas kehidupan, nafas semua makhluk, artinya ia sebenarnya ada dalam diri setiap makhluk. Melokat adalah tubuh fisik dari Yang Esa. Nama lain Melokat dalam budaya Nusantara adalah Sang Hyang Sejati dan Sang Hyang Buwana. Seperti halnya manusia yang punya kesadaran versi material tubuh fisik, Sang Hyang Sejati pun memiliki kesadaran versi yang lebih sederhana bernama Buwaneswara. Ia adalah manifestasi kecerdasan dari Sang Hyang Sejati. Melalui Buwaneswara, Sang Hyang Sejati melakukan pekerjaan-pekerjaan kreatifnya, menjalankan kuasa, dan memberikan firman. Kuasa Buwaneswara adalah menulis kisah, skenario, atau jalan cerita untuk setiap makhluk. Seorang penentu takdir atau Buwaneswara adalah sang takdir itu sendiri. Ia pencipta, penguasa, dan penghancur. Ia di atas segalanya. Semua dunia, dimensi, dan makhluk ada di dalam dirinya. Sang Hyang Sejati adalah kenyataan yang harus dihadapi dan diterima oleh kita semua. Kenyataan yang menjadi bahan pembelajaran untuk kenaikan kesadaran dan evolusi spiritual. Kenapa ia dipanggil Sang Hyang Sejati? Karena ia adalah Tuhan yang paling dekat dengan kita, paling bisa diamati, dirasakan, dilihat, dan dialami sendiri.
Semua makhluk di semesta ini tidak akan mampu sepenuhnya melihat kondisi kehidupan dan realitas ini sebagai sang hyang sejati, sebab kita telah diliputi oleh maya alias sang ilusi, permaisuri Bhuwaneswara. Semesta material melokat tidak hanya dikuasai oleh Bhuwaneswara seorang diri, ada banyak Tuhan yang berkuasa di berbagai sektor. Dan semua Tuhan ini bersemayam di alam yang disebut Empiria. Empiria adalah alam celestial di semesta ini. Bayangkan Empiria adalah satu planet, maka ada berbagai benua, negara, dan kota di dalamnya, dan itu adalah sektor atau daerah otonomi masing-masing Tuhan. Setiap sektor akan terkorespondensi dengan suatu galaksi, sistem bintang, nebula, bahkan planet. Karena Bhuwaneswara adalah personifikasi dari sebuah sistem, maka ia adalah yang paling tinggi di antara semua Tuhan. Berkat Maya, Sang Bhuwaneswari, tidak ada yang bisa lepas dari sistem yang Bhuwaneswara ciptakan. Bhuwaneswara tentu saja tidak bersemayam di Empiria layaknya Tuhan yang lain, bisa dibilang ia adalah semesta itu sendiri dengan berbagai lapis alam keberadaannya. Tidak ada makhluk yang pernah tahu siapa nama sejati Bhuwaneswara atau seperti apa wujudnya. Para Tuhan itu pun tidak ada yang mengetahui. Pernah ada satu sosok dari semesta lain yang datang ke semesta ini saat semesta ini masih berupa kekacauan, malam, dan kegelapan. Saat itu belum ada Yaldabaoth di sana. Sosok itu datang ke semesta ini karena semesta tempat ia berasal sudah hancur akibat peperangan antara para Tuhan di sana. Ia adalah salah seorang penyintas yang berkelana untuk mencari rumah baru. Sosok ini dikenal sebagai dia yang hanya satu, dia yang tersisa, dia yang selamat, dia yang datang dari jauh, sang penyendiri, sang penenun, dan dia yang namanya tak diketahui. Itu semua tentu saja hanyalah sebuah julukan saja, karena memang tidak ada yang mengenal siapa namanya. Bangsa Tuhan hanya tahu ia berasal dari semesta lain. Tidak ada informasi lainnya. Untuk memudahkan, saya akan memanggilnya sebagai Anamos yang artinya tanpa nama. Ketika bangsa-bangsa primordial menguasa semesta melokat, beberapa dari mereka menuhankan Anamos dan mengabdi padanya. Selama mengabdi kepada Anamos, para primordial tidak pernah melihat wujud Tuhan mereka. Mereka hanya mendengar suara Anamos yang lembut dan menggema dari balik tirai nebula yang ada di dimensi personal Anamos. Makhluk-makhluk setelah para primordial pun ada yang menyembah Anamos, mereka memanggilnya sebagai Yang Maha Tunggal atau Kaisar Semesta. Anamos bukanlah Tuhan yang sah di Melokat, sebab ia bukan berasal dari semesta ini. Posisinya di semesta ini hanyalah bak seorang raja atau kaisar saja, namun para murid dan pengagumnya kemudian menuhankan dengan membabi buta. Mereka cukup fanatik dan intoleran terhadap mereka yang tidak beriman pada Anamos. Bagi para Tuhan yang sah, Anamos bukanlah ancaman. Bagi mereka, ia hanyalah sebuah pion dan pemain figuran yang sedang mencoba menjadi pemeran utama. Jadi para Tuhan cenderung mengabaikan dan tidak mau terlalu mempedulikan keberadaan Anamos dan para penggemar fanatik itu. Sayangnya karena sifat acuh tak acuh dari bangsa Tuhan itulah yang menjadi awal perang primordial yang melibatkan tiga kubu. Antara lain, Chaos, Yaldabaoth, dan Anamos. Para Tuhan itu yang mengaku sebagai penanggung jawab malah tidak melakukan apapun. Jika saja mereka menghentikan kefanatikan penggemar Anamos, menyadarkan Yaldabaoth dari kebodohan, dan menenangkan amarah Chaos, maka perang tidak akan terjadi. Tapi mungkin perang itu adalah salah satu skenario yang Bhuwaneswara ciptakan, karena jika tidak ada perang itu maka Yaldabaoth tidak akan berkuasa dan menginisiasi penciptaan alam material. Chaos kalah dalam peperangan dan berhasil disegel oleh Anamos dan para primordial yang mengikutinya. Namun Anamos dan kubunya kemudian ditaklukkan oleh Yaldabaoth dan pengikutnya. Anamos pada akhirnya menjadi tahanan rumah di dimensinya sendiri. Anamos tidak bisa lagi pergi kemanapun, ia hanya duduk di tahtanya di balik tirai nebula yang menutupi. Yaldabaoth adalah pemenang perang primordial, ia kemudian membanggakan diri sebagai satu-satunya Tuhan tanpa mengetahui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di sana. Penyegelan Chaos memungkinkan terjadinya penciptaan alam material oleh Yaldabaoth dan para pencipta lainnya. Alam material diciptakan oleh banyak entitas, namun tanpa rasa malu Yaldabaoth mengakui bahwa ialah satu-satunya pencipta alam material. Karena kebodohan dan keangkuhannya, Aion Sophia, ibu Yaldabaoth datang memperingatkannya. Yaldabaoth buta, jadi ia tidak bisa melihat keberadaan Sophia meskipun sang ibu ada di hadapannya sekalipun.
Ini karena ada perbedaan vibrasi dan frekuensi. Ibarat kita manusia yang tidak bisa melihat makhluk astral. Dengan segenap kekuatannya, Sophia mendorong Yaldabaoth masuk ke alam haos yang paling dalam dan gelap, di mana Yaldabaoth tidak akan mungkin memandangi alam material dan melemparkan ilusi pada dunia. Sophia melumpuhkan Yaldabaoth dan mengepungnya dengan kabut hitam tebal untuk menghalangi pandangannya. Dikurung seperti ini tidak membuat Yaldabaoth merasa hilang akal. Ia punya 3 avatar, antara lain Nebro, Saklas, dan Zurvan. Dan para arkon antara lain Iao, Sabaoth, Elaios, Astaphaos, Horaios, Adonaios, dan Satanas. Ditambah lagi para avatar dan arkon itu juga memiliki bawahan-bawahan yang jumlahnya tak sedikit. Yaldabaoth tidak selamanya terkurung, karena pernah satu masa saat dunianya diserang oleh Yahweh El-Olam, ia berhasil melepaskan diri dari pengekang, lalu menerobos kabut penghalang dan bertarung dengan Yahweh El-Olam. Saat itu Yaldabaoth sudah cukup kuat untuk melakukan hal itu, karena ia telah mendapatkan banyak sekali energi dari segala penjuru semesta dengan memakan bintang dan makhluk-makhluk primordial golongan rendah atau keturunan mereka. Tentu saja ia tidak memakan mereka secara langsung, ia harus menggunakan avatar-avatarnya sebagai pelahap, lalu energi tersebut akan ditransmisikan kepadanya. Ini mungkin saja terjadi karena para avatar itu tidak lain adalah pengejawantahan Yaldabaoth sendiri. Setelah bebas, ia langsung membangun banyak portal yang bisa menghubungkan ke domain utamanya. Salah satu portal itu ada di alam astral terdalam planet Pluto. Tahukah kalian, saat sebuah semesta material mengalami mahapralaya atau kehancuran total sebenarnya ia tidak benar-benar hancur melainkan hanya mengalami transisi ke alam keberadaan yang lebih tinggi dan lebih murni. Kelak semesta melokat pun akan hancur, namun saat ia hancur total diharapkan semua makhluk hidup telah bertransisi ke Malkut atau semesta rohani lainnya. Ketika semesta material hancur total, akan lahir semesta material baru lengkap dengan semesta rohani masing-masing dan kehidupan baru dimulai. Siklusnya begitu seterusnya dari dahulu kala hingga waktu yang tak terbatas.